Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Ya, yang pertama yang mau saya sampaikan, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dimana pada siang hari ini, dimana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Kalau kita hitung nikmat itu mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, maka kita enggak bisa menghitungnya, ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang ada pada kita hari ini. Jadi teman-teman semua yang ada di kelas ini, ya, tetap kita semangat, tetap kita optimis, walaupun seperti ini keadaannya. Yakinlah dan seyakin-yakinnya, kalau sungguh-sungguh kita belajar, maka nanti pasti akan berhasil juga. Nah, di pertemuan pertama ini mungkin saya tidak panjang lebar, karena mungkin pertemuan pertama pun ya di beberapa kelas lain pun penyampaiannya tetap sama gitu ya. Penyampaian apa yang paling bagus di pertemuan pertama, apalagi kalau misalnya kita masih pertama kali jumpa gitu ya, kenalan, itu pun jumpanya di udara seperti ini ya, maka seyogianya ya sebenarnya ya motivasi gitu ya, ataupun dorongan bagaimana kita ini ya menyikapi keadaan pandemik seperti ini. Keadaan seperti ini masih dalam suasana ya kuliahnya masih tidak apa ya, kalau misalnya kita lihat ini masih kurang sor lah gitu ya, nggak srek gitu ya, kalau bahasa Medannya nggak plok gitu ya. Harusnya jumpa, berinteraksi, kemudian berdiskusi langsung, seyogianya seperti itu. Tapi inilah yang kita harapkan semua ya, supaya ini berakhir. Oke, baik ya. Saya mungkin hanya berbicara tentang nanti masalah motivasi gitu ya, kemudian juga tentang akademik, juga terkait dengan mata kuliah nanti yang akan kita ya bawakan selama nanti satu semester, di dalam satu semester ini. Jadi teman-teman semua, saya demo dulu. Saya akan menyinggung masalah visi dan misi. Ini juga catatan yang tadi. Nah, oke. Apakah bisa dilihat apa yang saya tampilkan ke Anda ini semua? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, bertepatan ini adalah ya masih menjadi PC ya. Mungkin ini maksudnya saya tuliskan ini bukan secara umum gitu ya. Tetapi ini saya buat PC ini adalah suatu apa namanya? Suatu harapan ataupun doa ya. Ini yang kita inginkan bisa saja nanti terjadi ya setelah kuliah, ataupun bahkan kita pun duduk di perkuliahan, kita sudah memiliki ya katakanlah kompeten yang kita tentukan sesuai dengan visi yang kita tentukan pada titik ataupun awal mula kita berada di kampus ini gitu. Karena kita pasti ada latar belakangnya kan. Kenapa Anda memilih Universitas Budi Dharma? Apa latar belakangnya gitu kan? Itu nanti kamu bisa ceritakan kepada adik-adikmu. Nah, kemudian kepada anak-anak kami yang sangat kami banggakan yang berkuliah pada hari ini ya, visi itu ya tentukanlah ya. Saya menginginkan aja, tentukanlah, artinya camkanlah. Kalau bisa ini cetak ya, tulis di dalam buku ataupun binder, lengketkan di tempat yang strategis. Kemudian daripada itu, ini mungkin ini saya tulis juga tadi pagi, menjadi pelayan pendidikan. Ini jurusan orang pendidikan tadi, tapi ini saya hapus saja ya. Mungkin jurusan kita pada hari ini adalah prodi teknologi informasi gitu ya. Jadi teknologi informasi. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya berkaitan dengan teknologi informasi ya, harusnya Anda itu mau jadi apa gitu. Mungkin ini saya hapus yang ini ya. Ini saya hapus. Oke. Ini saya hapus. Kemudian saya buat sini misinya. Oke. Jadi visi itu ya, itu kita buat misalnya gini, menjadi
seorang menjadi programmer lah ya, menjadi programmer profesional. Jadi apakah rentang waktunya hanya kuliah, setelah kuliah, atau misalnya nanti pokoknya menjadi programmer gitulah secara umum. Jadi kita mempunyai visi gitu, aku pengen menjadi programmer profesional gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, berangkat dari programmer ini kata kuncinya sebenarnya. Programmer. Apakah programmernya itu bidang desktop? Makanya di sini kan programmer kan banyak tuh. Desktop ya. Kemudian apa namanya? Open source, kemudian lagi ya. Ini desktopnya apa ya? Desktopnya bisa aja misalnya desktopnya kan banyak juga, open source yang hanya yang dua inilah mungkin pada umumnya. Kalau misalnya kita bagi lagi desktop bidang misalnya adalah Android ya, atau misalnya komputer. Nah, kemudian kalau misalnya open source ya mungkin sangat banyak ya. Katakanlah ini sebuah website. Nah, jadi ya teman-teman semua bisa melihat spesifikasi Anda lah gitu. Jadi Anda mau masuk kemana gitu. Jadi tadi karena sini programmer ini mungkin kata kuncinya teknologi informasi ya, ataupun misalnya di sini bisa juga ditambahkan teknologi informasi, bisa aja misalnya di sini adalah bagian, boleh misalnya menjadi IT support ya. IT support itu seperti apa? Nah, ini biasanya berkaitan dengan teknis ya, teknik ya. Jadi misalnya ada IT support itu misalnya itu untuk mendukung ya, mendukung wadah-wadah teknologi informasi. Salah satunya adalah misalnya dari network ya, jaringan, networking ya, kemudian security, kemudian apa lagi, infrastruktur. Jadi teman-teman semua ya, IT support, apakah Anda ingin menjadi seorang programmer ataupun menjadi IT support? Jadi berangkat dari visi ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu ya, misalnya Anda itu adalah pengen ya, saya pilih aja misalnya satu di sini, saya mau menjadi ataupun pengennya selesai dari sini, bahkan berada di sini di kampus ini, dia udah nampak memang ya gerakannya kemana gitu. Misalnya saya contohkan programmer profesional. Kemudian saya lihat sini daya pasar ataupun pasar yang sangat ramai di sini, katakanlah misalnya website ya. Ini contohnya. Tapi nanti Anda lah yang memikirkan mana yang Anda jadikan sebagai visi selama Anda di sini ya, untuk menggapai apa yang Anda inginkan ataupun kompeten apa yang mau Anda bidangi. Jadi itu dia. Misalnya website ya. Kalau misalnya website, pasti Anda belajar mulai itu dari HTML. Ini mungkin basicnya ya. Kemudian CSS. Kemudian ini mungkin kalau tampilan daripada tampilan front end-nya. Ini biasanya kalau untuk website kan front end-nya ya. Ya, ini front end-nya. Untuk tampilan muka, page lah ya. Tampilan muka. Nah, misalnya website itu kan kayak gini. Ini misalnya misi apa namanya, open source ya. Open source atau programmer website. Nah, bahasa kerennya gini, website developer ya, website developer. Nah, ini dia. Jadi ini dia. Nah, mungkin ini dia misinya. Misalnya tadi saya bilang tadi HTML gitu ya, banyak ya, 2 CSS. Masih banyak lagi sebenarnya untuk membentuk front end itu. Jadi halaman mukanya, bagaimana halaman muka? Seperti ini misalnya. Ini saya buka misalnya bukalapak.com. Nah, kalau Anda lihat misalnya bukalapak.com ini, tampilannya gini, inilah tampilan awalnya.
Jadi yang membuat tata letak, misalnya ini adalah apa namanya, slide. Ini kan slide ini. Nah, ini slider ya. Ini namanya slider. Kayak mana sih membuat ini tampilannya? Ini nanti tampilan kemudian tata letak awalnya ini di sini, kemudian beragam dia. Kalau kita lihat di sini. Nah, inilah yang namanya tampilan-tampilan front end gitu ya, tampilan awal. Siapa yang membentuk ini? Inilah dia. Dasarnya inilah dia. Dasarnya tadi inilah dia yang ini, HTML dan CSS. Baik, kemudian ada lagi namanya 3 PHP, kemudian ada lagi namanya sini Python, masih banyak lagi ya, banyak sekarang itu. Python ya. Python, gimana tulisannya? PH ya, PH, Python. Kemudian ini bahasa Python, bahasa kerennya gini lah, Python, ular Python itulah ya. Kemudian ada 5 JavaScript ya, JavaScript, kemudian jQuery, kemudian 7 VBScript, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa. Nah, ini bahasa apa ini? Ya, misalnya ini adalah PHP, Python, kemudian JavaScript. Ini gunanya untuk backend-nya, backend ya, backend. Nah, back belakang, tulisannya back end. Jadi teman-teman, ini berada di belakang. Artinya ketika kita melakukan input, kemudian akan diproses, kemudian keluar outputnya. Nah, inilah dia. Bahasa siapa yang membentuk bahasa ini? Ketika user atau pengguna melakukan input, biasanya dia mau beli ya kan, mau beli 1, mau beli 3, itu kan input tuh. Kemudian diproses, bahkan nanti sudah dikirim ke laporan kita. Ini yang kamu beli sudah masuk ke keranjang. Nah, itulah di outputnya. Kalau kita lihat dari kita menggunakan belanja menggunakan e-commerce tadi, menggunakan Lazada, menggunakan ya pokoknya pasar virtual lah. Nah, inilah bahasa, inilah yang memproses ini nggak nampak memang, jadi dialah di belakangnya. Misalnya gini, saya praktekkan ya. Gini misalnya, ini saya misalnya buka nih, ini saya klik, ini saya mau beli aja lah ini. Jadi mitra murah mantap. Ini saya klik, kemudian ini mengklaim ya, di mana di sini mau beli ini. Kita misalnya mau beli ya, oke. Tadi ini misalnya ini saya klik ini, kemudian oke, kemudian saya klik lagi, belanja flash deals. Ini kita scan QR ya. Ini sebenarnya pada saat kita melakukan scan ini pun ini input ini sebenarnya. Kemudian saya klik nih, ya kok gini, nggak pernah pula tadi langsung dia bisa. Oke, saya coba balik dulu. Oke, pokoknya gitulah ya. Pokoknya setiap ada yang melakukan input, memasukkan data, memasukkan pendaftaran, simpan. Jadi yang melakukan simpan itu adalah yaitu dari angka 3 ini sampai dengan angka 7. Inilah dia bahasa yang melakukan proses ya. Jadi itu dia. Itulah dia. Nah, berangkat dari PC tadi, misalnya Anda menjadi seorang PC Anda menjadi seorang programmer profesional, kemudian ambillah misalnya salah satu bidang yang akan Anda dalami ataupun Anda geluti. Kompeten memang yang benar-benar yang harus Anda pegang, cukup satu aja gitu ya. Kalau misalkan nanti banyak ya pusing juga gitu. Jadi teman-teman semua, dari sini pasti akan Anda buat ya tata kelola waktu Anda sendiri gitu. Jadi kalau udah banyak seperti ini, ada 7 item, buatlah misalnya buat
buat target ataupun ya buatlah schedule, atur waktunya. Misalnya bulan ini misalnya belajar HTML, ini targetkan misalnya 1 bulan. Kemudian juga CSS targetkanlah misalnya 2 bulan. Kemudian misalnya Python PHP misalnya targetkan selesai ini 3 bulan. Kemudian dan seterusnya. Memang dia tergantung kepada kerumitannya. Nah, ini memang harus sifatnya langsung melakukan praktek. Maka mulai dari sekarang kalau misalnya Anda punya laptop, perdayakan dia. Manfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan orang tua. Jangan istilahnya fasilitas itu kita gunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin Anda lah yang tahu mana yang nggak bermanfaat itu. Jadi itu dia teman-temannya. Jadi kita kan istilahnya kuliah ini kan saling mengingatkan, saling menasehati kayak mana kita itu supaya lebih bersemangat lagi. Jadi ya usahakan waktu kita itu tepat guna ya. Jadi kita itu nggak dimakan oleh medsos ya. Kita nggak dimakan oleh medsos juga. Kita nggak dimakan oleh ya beberapa media lainnya gitu ya. Seperti misalnya YouTube ya. YouTube ini dulu sebelum YouTube lah masih banyak sih sebenarnya. Mungkin kita nggak asing namanya televisi, TV gitu ya, atau acara-acara TV. Tetapi sekarang itu sudah imigrasi lah gitu. Acara yang ada di TV ini banyak diupload di YouTube, sehingga memang ini orientasinya memang orang yang memegang smartphone. Orang yang memegang smartphone ini dia ya tadinya dia suka nonton bareng gitu ya. Kemudian kita ini sebenarnya macam dikelompok-kelompokkan banyak ya, karena kita punya handphone masing-masing, udah doyan sendiri menggunakan handphone sendiri, nonton sendiri, jadi lebih nikmat rasanya. Nah, artinya apa? Jadi istilahnya YouTube ini udah semua di sini, apa yang kita inginkan sudah di situ. Tetapi kadangkala kita tidak bisa mengkondisikan ataupun ya bahkan YouTube ini ya, seolah-olah mengatur kita gitulah. Padahal dia adalah makhluk mati. Ya dia yang dibuat oleh manusia, dia harus dikendalikan manusia. Tetapi pada akhirnya banyak kita lihat praktek-praktek ya, bahkan ya YouTube sedikit YouTube, bangun tidur YouTube, kemudian ini dan sebagainya. Jadi ya kalaulah misalnya seperti itu, ganti dia, educate dia. Artinya kalau misalnya ya mungkin kita suka nonton, ganti kontennya ya, konten yang berhubungan dengan visi kita gitu, berhubungan dengan keinginan kita, karena memang supaya memang nampak bermanfaat semua. Jadi medsos itu nggak salah ya, media ataupun video streaming ataupun berbagai media yang bentuknya video itu kalau misalnya kontennya itu benar, penggunanya benar, maka nanti kita yang sesuai dengan visi kita juga ada hubungannya. Ini harus kita tonton gitu ya, karena dia bentuknya kan mendidik gitu. Jadi itu dia. Jadi teman-teman semua bijaklah dalam menggunakan medsos, kemudian smartphone ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa ya membantu kita untuk menggapai visi kita ini. Jadi itu dia. Oke, baik. Ini mungkin masalah motivasi. Saya menginginkan kepada kita semua yang ada di kelas ini, marilah kita sungguh-sungguh dalam hal belajar. Karena apapun ceritanya, kesuksesan itu kalau misalnya kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan terlambat ya. Jadi saya nggak mengatakan Anda bodoh ya, tetapi terlambat. Pada hakikatnya terlambat. Kenapa? Sekarang kita ini adalah orang yang sangat cerdas, orang yang pintar gitu. Kenapa? Ya bahkan ya ingat saja ya, ketika kita di rahim orang tua kita, di perut orang tua kita, kitalah yang sukses pada saat itu. Berjuta-juta sel yang akan siapa nanti yang jadi anak, kita yang berhasil. Jadi oleh karena itu ya fasilitas-fasilitas yang diberikan orang tua sama kita hari ini sampai kita bisa kuliah semester 3 hari ini ya, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian lebih bagus memang supaya kita itu terarah dan lebih fokus lagi apa yang kita inginkan. Ini buat ini, tulis ini visi Anda ini. Kemudian kalau sudah ada visi, maka nanti ada misi. Nah, itu dia. Ini hanya contoh doang aja ya. Bisa nanti Anda buat lagi visi sesuai dengan keinginan kalian.
Pokoknya ini harus dibuat supaya kalian itu lebih fokus dan lebih terarah, ya, supaya waktu-waktu yang sedikit atau waktu yang lapang bisa berguna dengan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian itu kalau masalah visi misi. Kemudian selanjutnya saya akan mengarahkan Anda di bagian akademik, ya. Apa itu akademik? Ya, akademik mungkin berkaitan dengan kayak mana KHS, apa itu KRS, apa itu ujian, apa itu UTS, apa itu tugas. Pokoknya berkaitan dengan ya disiplin ataupun keteraturan gitu ya. Mungkin itu sama namanya disiplin lah ya. Itu kaitannya dengan waktu sih ataupun tingkatan nilai gitu ya. Nah, mungkin kalau Anda lihat kehadiran di sini ya biasa lah ya. Kalau hadir terus itu adalah 10% ya. Jadi kalau teman-teman hadir ya, itu 10%. Misalnya dia hadir setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya 100 itu nilainya 100 kan, berarti 100 dikali 0,1 sama dengan 10 ya. Sama juga di etika 10. Iya, etika di sini penting ya. Tapi kan Pak, kita nggak pernah jumpa gitu ya. Ya, etika di udara pun ada gitu ya. Artinya ketika Anda salah ngomong atau misalnya ya banyaklah sih etika. Ya, mungkin Anda udah tahu lah karena kita kan sudah pasti mengetahui itu kuliah-kuliah sebelumnya. Karena ini memang udah jalan 2 tahun kita mengikuti kuliah daring seperti ini. Kemudian teman-teman semua ya, ada yang namanya tugas. Tugas ini adalah 30% ya. Kalau misalnya Anda dapat 70, kalikanlah 30%. Seperti itu dia. Jadi apa namanya, sangat apalah ya, pokoknya itu dikalikan, jadi dia nanti pada akhirnya berapa gitu ya, semakin kecil semakin kecil. Nah, mungkin kalau untuk mendapatkan nilai itu memang ya hadirilah dia. Kalau misalkan sistem hadir tadi, dia nggak hanya ngisi absen gitu ya, isi absen kemudian hadir, bukan seperti itu. Tapi hadir sepenuhnya itu adalah dia mengisi absen, kemudian juga dia mengikuti kuliah online-nya. Seperti itu ya. Oke, baik. Ini kalau penilaian ya biasalah 10 10 kemudian 30 20 30. Itu persentasenya. Kemudian teman-teman semua, bolehnya kalian tidak mengikuti UAS gitu ya. Kadang UAS itu kan istilahnya berat gitu ya, atau payah. Tetapi ya artinya memang pada akhirnya memang nilai ini yang kita harapkan nanti di akhir perkuliahan kita itu ada nilainya gitu ya. Jadi nilai UAS ya ataupun nilai akhir nanti di sini yaitu adalah gabungan beberapa ya item yang ini semua. Nilai akhirnya apa? Boleh nanti kalian tidak mengikuti UAS asalkan apa? Membuat karya ilmiah yang dipublish di jurnal nasional. Ini nanti bakalan saya akan pandu juga seperti nanti contohnya gini. Ya, kalian itu nanti akan membuat sebuah penelitian misalnya kayak gini lah. Oke, saya buka dulu ini misalnya. Ini misalnya jurnal, misalnya analisa algoritma hierarki token bucket dalam pembagian bandwidth internet. Ini yang lama waktu saya masih kuliah ini. Jadi inilah misalnya. Ini namanya artikel ilmiah ya yang dipublish di jurnal internasional. Jadi kita itu ya membuat seperti ini. Kalau misalnya Anda tidak mau UTS, maksudnya nggak mau UAS, kita membuat paper ya seperti ini. Nanti akan dipandu juga kayak mana nanti membuat seperti ini gitu. Membuat kertas lah nanti kita publish ke jurnal internasional. Jurnal itu jurnal nasional atau jurnal internasional ya. Jadi jurnal itu adalah wadahnya. Ini namanya artikelnya yang saya tutup tadi. Jadi teman-teman semua, itu adalah sebuah alternatif ketika Anda tidak mengikuti UAS ya. Ya, ini mungkin terkait dengan akademik gitu ya. Jadi kalau akademik mungkin di seluruh dosen pun menyampaikan hal ini ya. Oke. Baik. Jadi itu dia. Kemudian mungkin pada hari ini pertemuan pertama ini kita belum ada belajar, kita masih pengenalan. Nanti cocoknya nanti kalian tulis nanti di absensi, yaitu pengenalan, kemudian juga motivasi, kemudian juga nanti pengantar kuliah. Mungkin bercerita ataupun
membahas tentang keamanan IT mungkin tidak asing lagi bagi kita ya. Kenapa mesti diamankan ya? Apanya sebenarnya yang diamankan? Datanya, kemudian infrastrukturnya, atau misalnya sandinya gitu ya, kan gitu. Nah, kalau misalnya IT ini kan banyak nih ya, jadi information technology atau informatik teknologi. Jadi apa yang diamankan? Nah, kalau di list ini keamanan IT itu nanti akan kita bahas nanti di pekan yang akan datang ya. Nanti kita bertemu seperti ini juga, itu nanti kita sudah membahas satu pembahasan lah, ataupun nanti udah ada nanti materinya. Baik, terima kasih ya. Mungkin di pertemuan pertama ini barangkali ada yang mau ingin mau ditanyakan gitu ya, mau ada yang mau bertanya, kemudian saya persilahkan supaya kuliah kita ini lebih lebih ya, kuliah pertama biasanya kan diskusi ya. Jadi teman-teman semua, jika ada yang mau dipertanyakan ataupun diskusikan, saya akan ya diskusi lah kita. Ada yang mau ditanyakan? Pak, absen dari e-learning, Pak. Nanti kita menggunakan e-learning karena mungkin saya pun belum membuat aturannya di situ. Kemudian kemarin masih ada masalah-masalah di e-learning juga. Makanya pada hari ini saya belum buat absensinya di e-learning. Nanti ada juga absen online nanti. Yang penting pertemuan pertama kita inilah yang hadir. Iya, Pak. Ya, nanti kedepannya nanti kita menggunakan e-learning dan Anda absen nanti di sana. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan pertama di mata kuliah keamanan IT cukup saja. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.